Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan teatrikal murid Abdurrahman Islamic School dengan judul Dari Asrama untuk Palestina. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم. Hei, apakah antum sudah dengar berita tentang konflik yang terjadi di Palestina baru-baru ini belum? Sudah, beritanya sudah viral di seluruh sosial media. Akan tetapi, banyak berita yang simpang siur hingga saat ini. Banyak media yang pro dan kontra terhadap kedua kubu. Sehingga bagi anak pribadi ini sangat membingungkan. Sehingga bingung harus bersikap dan berdiri di kubu yang mana. Iya, anak juga bingung harus bersikap dan berdiri di kubu yang mana. Karena anak tidak tahu fakta konflik di sana itu bagaimana. Iya, wajar saja kita bingung. Karena selain berperang secara fisik dengan senjata, perang secara media juga dilakukan untuk memutarbalikkan fakta. Jadi wajar saja orang yang awam seperti kita yang masih sangat sedikit pengetahuan tentang akar konflik Palestina dan Israel ini menjadi bingung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Staf lurus dan dirapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Anak-anak ustaz yang ustaz sayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwasanya saat ini banyak isu tentang terkait konflik Palestina dengan Israel yang sangat banyak menyinggung banyak orang. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus bijak dalam menyikapi, menilai, dan membela saudara kita yang di Palestina yang sedang berjuang untuk agama dan mempertahankan Al-Aqsa sebagai tanah suci yang menjadi saksi perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan kiblat pertama umat muslim. Maka dari itu, kita jangan pernah ragu dan bimbang untuk membela saudara kita yang ada Palestina, karena sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu dengan segala kemampuan yang kita punya, baik itu dari segi ilmu, materi maupun doa. Setuju? Jangan tinggalkan sholat dan doakan selalu perjuangan saudara kita di Palestina, karena Palestina tidak akan merdeka selama saf salat subuh tidak sama saf salat Jumat. Takbir. Murid-murid merasa tergugah hatinya setelah mendapatkan pencerahan dari sang ustadz mengenai konflik di Palestina. Apa rencana murid selanjutnya untuk membantu saudara seiman di Palestina? Dari apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, sepertinya keberpihakan kita sudah jelas bahwa kita harus membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena ini sebuah kewajiban kita sebagai umat muslim. Benar-benar. Ana juga prihatin sebagai orang muslim. Setuju. Saat ini yang bisa kita lakukan adalah membantu saudara kita di sana dengan ilmu, materi, dan doa kita. Dan juga ditambah dengan doa-doa mustajab. Bagaimana kalau kita mengumpulkan uang untuk didonasikan ke Palestina? Setidaknya walaupun tidak banyak, semoga Allah melihat perjuangan kita bahwa kita ada di barisan kebenaran. Boleh, Ana setuju. Nanti Ana akan sampaikan kepada teman-teman yang lain perihal ini. Semoga mereka semua setuju dengan ide kita ini. Ana juga setuju. Nanti Ana buatkan proposalnya. Mana tahu kita juga bisa mengundang sekolah lain juga. Oke, kalau begitu biar Ana yang bilangkan kepada Ustazah perihal ini supaya niat baik kita bisa langsung dijalankan. Suasana di ruang kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, murid-murid mulai memiliki pendapat yang berbeda terkait konflik Palestina-Israel. Ada yang pro dan ada yang kontra, sehingga menyebabkan adanya kesenjangan pemikiran di dalam kelas. Seketika, guru masuk kelas dan membuka dengan persepsi mengenai konflik luar negeri. Apa yang dilakukan guru tersebut di dalam kelas? Jadi bagaimana? Masih belum yakin dengan konflik yang terjadi di Palestina? Entahlah, Ana pun bingung.
sih? Masuk ya, masuk. Adit, jangan bohong, ini kan masih jam istirahat. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ustazah. Apa kabar nih semuanya? Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai konflik yang terjadi antara Palestina dan juga Israel. Jadi, Ustazah berharap semua anak Ustazah yang di sini aktif ya dalam pembelajaran, baik bertanya maupun berdiskusi dan menjawab, oke? Ada yang menanyakan Ustazah terkait konflik Palestina dan Israel. Awal mulai terjadinya konflik Palestina dan Israel itu kapan ya, Zah? Nah, untuk awal mula konflik yang terjadi ini anak-anak, awal mulanya itu ketika negara Israel menyatakan bahwa dirinya adalah sebuah negara yang berdaulat. Nah, pada tahun 1947, PBB memberikan mandat PBB Britania Raya Palestina kepada Israel dengan jumlah 55% dari total seluruh wilayah Palestina. Padahal populasi mereka pada saat itu hanyalah 30% saja. Bukankah ini tidak adil? Ya betul. Nah, oleh sebab itu banyak sekali negara-negara Arab yang menentang hal ini. Hingga pada tanggal 14 Mei 1948 akhirnya Israel resmi berdiri di tanah Palestina. Zah, kenapa sih Zah Israel mendirikan negara mereka di tanah Palestina? Zah, ada yang ingin menjawab Zah. Karena dalam agama mereka meyakini bahwa tanah Palestina adalah tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa mereka. Itu merupakan salah satu alasan kuat mereka untuk mendirikan negara mereka di tanah Palestina loh. Nah, benar sekali. Zah, lalu apa yang terjadi Zah setelah Israel diproklamasikan sebagai sebuah negara? Ada yang bisa jawab? Ana tahu Zah, tidak perlu menunggu waktu lama. Sehari pasca proklamasi, tentara gabungan dari Suriah, Lebanon, Mesir, Yordania, dan negara-negara Arab lainnya langsung menyerbu Israel Zah. Nah, betul. Ana Ustazah, apakah gabungan pasukan negara Arab menang Ustazah? Ana tahu Zah, sayangnya tidak Rif. Justru Israel yang memenangkan pertempuran. Dan akibatnya Israel malah mengambil kurang lebih 70% dari luas total wilayah Palestina loh. Zah, apakah tidak ada jalan perjalanan yang pernah disusun oleh PBB dan kedua belah pihaknya, Ustazah? Nah, untuk yang ini Ustazah yang jawab. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali perjanjian perdamaian yang dilakukan. Mulai dari perjanjian Oslo pada tahun 1993, Arab Peace Initiative pada tahun 2002, Peace Roadmap pada tahun 2003, dan beberapa KTT atau konferensi tingkat tinggi Liga Arab yang sudah banyak dilakukan. Satu lagi, ada nih yang baru-baru ini, yaitu OKI atau Organisasi Kerjasama Islam. Tapi anak-anak semua seperti yang kita lihat bahwa kedua negara ini masih belum dapat berdamai secara keseluruhannya, betul? Oh, jadi begitu ya Zah. Kami baru tahu Zah, ya kan guys? Iya. Makanya kalau buka laptop tuh jangan buka Instagram aja, sesekali lah buka berita. Jadi anak muda kok kudet banget sih. Siap Zah, kami akan jadi yang terbaik. Baiklah, dari sekian banyak yang udah kita diskusikan pada hari ini, ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin bertanya lagi? Ada Zah, ada yang menambahkan. Dalam data yang sudah dikeluarkan oleh kedua belah pihak dalam konflik yang terjadi baru-baru ini, dalam peperangan periode 7 Oktober 2023 sampai dengan 23 November 2023, jumlah korban dari perang Palestina mencapai 15.000 jiwa, dan itu bukan jumlah yang sedikit. Dan kebanyakan korban itu kebanyakan dari para wanita dan kalangan anak-anak. Ini itu sudah sangat jelas bahwa bangsa Israel sengaja melakukan genosida untuk melenyapkan bangsa Palestina.
Apa itu genosida? Karena nggak tahu nih genosida itu apa. Zah ingin menjawab. Ya, silakan. Genosida itu pembunuhan bangsa. Masa itu saya nggak tahu. Ya udah, jangan kayak gitu. Zah, ingin menambahkan Zah. Tetapi Zah, kenapa para pejuang Palestina malah menyerang tentara Israel terlebih dahulu? Bukankah itu tindakan yang sangat gegabah sehingga menyebabkan marahnya tentara Israel dan menyebabkan banyak korban dari warga-warga sipil Palestina? Heh, kok bisa gitu sih ngomong yang sanggup antum? Tuh jangan termakan oleh propaganda media. Iya betul, para pejuang Palestina melancarkan serangannya karena tentara Israel sudah semena-mena dan warga sipil Palestina. Kejamnya lagi, perempuan-perempuan, bayi-bayi yang tak bersalah pun ikut dibantai oleh Zionis tuh. Nah, betul. Bagaimana mungkin para pejuang Palestina membiarkan semua itu terjadi dengan warga sipilnya? Dan jangan pernah lupa bahwa Israel lah yang memulai peperangan dengan Palestina. Benar, mana mungkin tanah Palestina yang didoakan Rasulullah justru menjadi puncak peperangan. Oke, ternyata ya, saya baru tahu nih. Ternyata pengetahuan kalian tentang konflik dua negara ini udah bagus banget. Aplaus dong untuk kita semua ya. Kami dong Zah. Baiklah, jadi intinya dari yang sekian banyak yang telah kita diskusikan pada pembelajaran kali ini adalah kita sebagai umat muslim tidak perlu mempertanyakan lagi siapa yang memulai konflik, siapa yang membesarkan konflik, tapi yang harus kita ketahui adalah sejarahnya dan juga seluk-beluknya. Oke, anak-anak? Nah, satu lagi nih, jangan lupa, jangan sampai kita sebagai umat muslim nih pro terhadap penjajah-penjajah yang diberitakan oleh media-media. Oke? Betul Zah, jangan sampai kita melupakan Palestina. Betul, betul, betul. Ayo, balik. Pembelajaran pun selesai. Kelas berakhir, murid-murid mulai meninggalkan kelas dan Ustazah Rosi pun kembali ke kantor.